Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini penyelidikan kasus suami yang membunuh dan memutilasi istrinya sendiri, kita terhubung bersama Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Joko Prihatin. Halo, selamat siang Pak Joko. Selamat siang Pak Iqbal. Pak Joko, bisa Bapak jelaskan, terakhir kami mendapatkan informasi bahwa pelaku ini sendiri sekarang sedang menjalani ataupun akan menjalani pemeriksaan psikologis. Ini bagaimana perkembangannya Pak? Oh ya, betul sekali. Bisa saya jelaskan bahwa siang ini tim dokter dari Rumah Sakit Umum Ciamis, yaitu dokter kejiwaan, akan memeriksa kejiwaan dari pelaku ini. Nah, diperkirakan nanti dokternya minta pukul 14.00 akan mulai melakukan pemeriksaan. Demikian. Pak Joko, ada juga yang menarik terkait dengan perkembangan kasus ini. Ada yang mengatakan memang tadi memang Bapak sudah menjelaskan di informasi awal bahwa pelaku ini memiliki utang. Tetapi ada juga informasi yang beredar bahwa ternyata anaknya ini juga memiliki utang dari judi online. Ini yang mana yang benar nih Pak? Perlu dijelaskan, kalau masalah judi online kita belum bisa menemukan. Hanya dari pemeriksaan para saksi dan anak korban sendiri yang dewasa itu sudah kita lakukan pemeriksaan. Memang pelaku ini atau bapak korban ini atau orang tuanya memiliki hutang, ada beberapa hutang dan ada catatannya. Itu baik ke perorangan maupun ke bank. Demikian. Oke, ini tapi tidak tahu ya apakah untuk usaha kebutuhan hidup sendiri atau seperti apa Pak? Yang jelas ini karena usaha korban ini lagi turun, nah, untuk menutupin kekurangan hasil usaha yang bangkrut itu, jadi sudah melakukan upaya-upaya yaitu untuk menutupin hutang-hutangnya sebagian. Jadi untuk menutup hutang itu mereka orang tuanya itu pinjam ke bank dan ada yang perorangan. Usahanya apa ya Pak? Usaha dia dijual beli kambing, kemudian ya serabutan lah. Yang jelas usaha jual beli kambing juga. Nah, kondisi tersangka sendiri sejauh ini bagaimana? Apakah masih bungkam juga? Karena ada video juga yang beredar bahwa ketika dimintai dia seperti tidak percaya apa yang terjadi. Ini bagaimana Pak untuk kalau Bapak amati di tahanan? Jadi memang kondisi kejiwaan pelaku ini sewaktu kita amankan, malam hari kita coba untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi selalu pelaku ini menunjukkan reaktif yang berlebihan. Jadi tidak bisa dilanjutkan, kita hentikan untuk pemeriksaannya, kemudian kita tempatkan dalam suatu tempat yang tersendiri supaya tenang. Nah, dari hari Sabtu sampai hari ini kondisi lebih tenang daripada hari Jumat. Ya, tapi tetap kalau kita mintain keterangan untuk menjurus ke masalah mutilasi itu atau pembunuhan itu, dia langsung bungkam. Dia langsung bungkam dan tidak mau menjawab, bahkan malah menghindar, menjauh dari kita. Nah, ada informasi juga yang kami dapatkan bahwa pelaku ini sebenarnya sudah lumayan lama ya terjadi mengalami depresi ini, mengingat bahwa ada keterangan bahwa si pelaku ini sempat didatangi oleh orang-orang dari puskesmas untuk diberikan obat penenang. Ini bagaimana Pak? Apakah betul itu ceritanya? Jadi gini, kalau itu memang benar adanya. Jadi waktu hari Senin, 3 hari sebelum kejadian, hari Senin itu keluarganya melihat ada gejala-gejala yang berlebihan atau yang lain daripada pelaku. Nah, kemudian ada keluarganya yang menghubungi puskesmas, datang ke puskesmas untuk meminta untuk datang ke rumahnya untuk memeriksa keadaan pelaku. Nah, dilaksanakan oleh dokter di puskesmas, dan dokter puskesmas pun sudah kita mintain keterangan bahwa hasil dari puskesmas itu
datang ke korban, wawancara dengan pelaku. Berikut ada korban juga dan anak-anaknya dan keluarganya. Memang ada kelihatan gelisah dari pelaku ini, kelihatan gelisah. Kemudian bahkan pelaku sendiri bilang, saya sehat, saya nggak ada apa-apa, saya nggak sakit. Kemudian oleh dokter ini dikasih sejenis obat penenang. Ini minum aja dulu, diminumlah sama pelaku. Kemudian disimpan satu butir lagi untuk esok harinya oleh dokter tersebut. Tapi setelah itu tidak ada kontak lagi sampai kejadian hari Jumat itu. Berarti tidak ada pengawasan juga dari pihak puskesmas selama menjalani pengobatan ini, Pak? Jadi setelah mengasihkan obat penenang itu, puskesmas tidak ada yang menghubungin lagi dari pihak keluarganya, dikira sudah tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya terjadilah kejadian hari Jumat itu. Oke, terakhir Pak, jika memang terbukti bahwa pelaku ini mengalami depresi, apa selanjutnya hukum yang akan dilakukan? Kalau misalnya tidak terbukti begitu ya, misalnya dia tetap normal seperti biasa, kemungkinan ada hukuman mati begitu ya Pak ya. Kalau misalnya terbukti depresi ini bagaimana Pak? Ya kalau nanti kita menunggu hasil dari dokter kejiwaan, apakah nanti ada rujukan kemana? Kalau memang ada rujukan nanti untuk diobatin atau dibantarkan dulu di rumah sakit jiwa, ya kita akan melaksanakan. Namun demikian sambil menunggu kesehatan pelaku dan prosesnya pun tetap berjalan. Baik. Berjalan sambil menunggu kesehatan dari pelaku sendiri. Nanti dari keterangan dari dokter yang menanganinya. Kalau memang nanti rekomendasinya dari dokter hasil pemeriksaan hari ini. Baik, itu tadi AKP Joko Prihatin. Terima kasih Pak Joko sudah berbincang dengan kami di siang hari ini di CNN Indonesia Connected. Tentunya kita terus mengawal bagaimana kelanjutan dari kasus dari suami yang membunuh dan juga memutilasi istrinya ini sendiri. Terima kasih sekali lagi Pak Joko. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.